Oke, selamat datang di 10 film dengan durasi lebih dari 2 jam buat nemenin kamu selama masa karantina di rumah. Nomor 10, Mission Impossible Fallout. Film ini berdurasi 2 jam 27 menit, merupakan serial ketujuh dari seri Mission Impossible. Diperankan oleh Tom Cruise, Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, dan juga Michelle Monaghan. Pada film ini, Tom Cruise memerankan hampir semua stuntnya tanpa stunt double, di mana dia lompat-lompat dari gedung, berantem, bawa pesawat dengan sendiri, bahkan dia sampai cedera ketika melompati sebuah gedung, dan syuting film ini sampai tertunda 3 bulan gara-gara dia nggak pakai stunt double. Nah, selama 2 jam 27 menit itu kita disuguhkan action-action yang gak henti-henti sehingga nggak bakal bosan nonton film ini. Dan juga ada sedikit unsur-unsur komedi dari Simon Pegg dalam film ini. Nah, film ini disutradarai oleh Christopher McQuarrie. Berikutnya, nomor 9, The Martian. Film dengan durasi 2 jam 31 menit ini bercerita tentang seorang astronot yang ditinggalkan oleh teman-temannya ketika dia sedang misi ke planet Mars untuk mencari tempat tinggal gitu. Nah, pas mereka sampai di Mars, tiba-tiba ada badai dan teman-temannya ngira si astronot ini udah mati. Nah, kemudian dia berusaha buat bertahan hidup di Mars dan itulah yang difilmkan. Nah, film ini sendiri disutradarai oleh Ridley Scott, tayang pada bulan Oktober 2015. Berhasil meraih 7 Oscar nomination, but ya nggak ada yang menang. Tapi film ini sangat seru buat kita tonton dan juga visualnya bagus. Kita bisa ngeliat planet Mars yang merah tersebut dan gimana sih serunya bisa bertahan hidup selama beberapa bulan sendirian di planet Mars. Berikutnya ke-8, The Revenant dengan durasi 2 jam 36 menit. Juga bercerita tentang survival seorang penjaga perbatasan yang terkenal, yaitu Hugh Glass yang diperankan oleh Leo DiCaprio, di mana dia membantu rombongan buat melalui suatu wilayah yang nggak terorganisir gitu. Nah, ketika dia membantu mereka, dia terluka parah akibat serangan seekor beruang. Nah, terus dia ditinggalin itu sama rombongan yang dipandu. Nah, ketika dia ditinggalin ini, temen-temennya yang ditinggalin bareng dia berharap dia mati aja lah, repotin soalnya. Nah, dia bertahan hidup dah setelah itu. Dan juga dia bertekad membalas dendam karena suatu hal. Nah, dengan tertatih-tatih berjuang untuk membalas dendam tersebut. Nah, film ini diangkat dari buku yang berjudul sama dan berhasil meraih 12 nominasi Oscar. Dan yang paling penting tadi tuh dia berhasil memenangkan Oscar pertama buat Leo DiCaprio. Berikutnya nomor 7 adalah Once Upon a Time in Hollywood. Masih Leo DiCaprio juga bareng sama Brad Pitt dan juga Margot Robbie. Bercerita tentang seorang pemain film yang udah mulai gak terkenal bersama stunt double-nya, dimana mereka berusaha untuk meraih kembali masa kejayaannya. Film ini berdurasi 2 jam 41 menit, tayang pada tanggal 26 Juli 2019, dan berhasil meraih 10 Oscar nomination. Dan Brad Pitt berhasil memenangkan supporting actor pada film ini. Nah, film ini disutradarai dan juga ditulis oleh Quentin Tarantino, merupakan film teranyar dari Quentin Tarantino. Kayaknya sih juga film terakhirnya dia kalau nggak salah deh. Nah, berikutnya adalah film Blade Runner 2049 yang berdurasi 2 jam 44 menit. Film ini sendiri bercerita tentang seorang polisi yang teringat akan masa lalunya dan dia berusaha untuk menemukan masa lalunya tersebut. Film ini berset pada tahun 2049 di mana masa depan udah gak kayak zaman sekarang. Kita bisa ngeliat
visual dari masa depan yang sangat berbeda banget sama masa sekarang. Diperankan oleh Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Dave Bautista, dan juga Jared Leto. Film ini disutradarai oleh Denis Villeneuve, tayang pada 6 Oktober 2017. Berhasil meraih 5 nominasi Oscar dan memenangkan 2 nominasi, yaitu visual effect dan juga sinematografi. Emang keren banget sih sinematografinya sama visualnya. Berikutnya, nomor 5 adalah Interstellar. Film dengan durasi 2 jam 49 menit yang disutradarai oleh Christopher Nolan pada tahun 2014, bulan November. Bergenre science fiction, diperankan oleh Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain. Film ini bercerita tentang petualangan segerombol astronot buat mencari tempat tinggal yang baru buat umat manusia. Nah, film ini sendiri berhasil meraih 5 nominasi buat Oscar dan memenangkan Best Visual Effect. Berikutnya, nomor 4, The Wolf of Wall Street, merupakan film tahun 2013 yang disutradarai oleh Martin Scorsese, berdurasi 3 jam, diperankan oleh Leo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, dan juga Matthew McConaughey. Film ini bercerita tentang Jordan Belfort, seorang pialang saham di Amerika sana yang menceritakan perjuangannya dari meniti karirnya menjadi pialang saham hingga dia berhasil meraih kesuksesan dan juga bahkan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang pialang saham. Dari judulnya serigala dari Wall Street, ya kan, ya kita bisa menyaksikan drama dari seorang Jordan Belfort yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berhasil meraih 5 nominasi buat Oscar. Berikutnya, nomor 3, ya siapa sih yang gak tahu film ini, Avengers Endgame, 3 jam 1 menit. Film terlaris sepanjang masa yang ngalahin Avatar yang tahun 2009. Film ini ya udah tahu semua lah ya ceritanya, ya kan, film terlaris itu, disutradarai sama Anthony and Joe atau lebih dikenal dengan Russo Brother, tayang pada tanggal 26 April 2019. Film Avengers Endgame ini berhasil meraih 1 nominasi di Oscar, yaitu Ant-Man, Captain America berusaha buat lawan si Thanos, ya kan. Saya yakin sih kalian semua juga udah pasti nonton film ini, kan. Langsung lah, berikutnya kita ke nomor 2, The Hateful Eight. Nah, kembali lagi ke film Quentin Tarantino yang tayang pada tanggal berapa ya? Pokoknya Desember 2015. Ini bertabur bintang banget nih, ada Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Walton Goggins, Jennifer Jason Leigh, juga Channing Tatum. Nah, film ini bercerita tentang seorang bounty hunter atau pencari bounty, itu bahasa Indonesia apa ya? Imbalan lah, pencari imbalan yang ketika dia lagi sama yang dia tahawanannya, dia terjebak di badai salju sehingga dia harus mencari tempat buat berlindung gitu kan. Nah, di tempat berlindungnya ini ternyata banyak orang lain, bukan cuma dia yang berlindung dari salju. Nah, disitulah keseruannya terjadi di dalam gubuk dia berlindung itu. Berikutnya nomor 1, The Irishman. Nah, tanggung-tanggung coy, film ini berdurasi 3 jam 30 menit. Lama banget kan. Film ini bisa dinikmati di Netflix. Merupakan kayak apa ya istilahnya ya, reuni lah dari para pemeran film Godfather. Ada Al Pacino, ada si Robert De Niro, dan juga si siapa tuh namanya, lupa gue, yang main Home Alone juga, Joe Pesci. Nah,
Film ini berhasil meraih 10 nominasi Oscar, dan ini merupakan film termahalnya Martin Scorsese, dimana dia buat CGI gitu, jadi kelihatan muda pemain filmnya. Film ini berhasil meraih 10 nominasi Oscar, tapi kayaknya gak ada yang menang sih. Lupa dah, bercerita tentang pembunuh bayaran pada tahun 1970-an gitu. Nah, itu tadi 10 film yang bisa nemenin kamu. Terima kasih sudah menonton.